Sekarang mari kita perhatikan kembali misi Latif yang gagal pada pukul 10 malam tanggal 30 September 1965. Hanya beberapa jam sebelum pasukan Pasopati akan meninggalkan markasnya pukul 4 subuh tanggal 1 Oktober tahun 1965. Dengan kendaraan yang disediakan oleh Auri untuk menggelindingkan misi berdarahnya mengamankan para jenderal yang sudah dijadikan target. Selama rapat konspirasi di rumah Syam pada tanggal 29 September tahun 1965, Latif sudah menyatakan kekhawatirannya mengenai jumlah tentara reguler sekitar 60.000 orang yang ada di Jakarta pada malam kudeta yang tidak ikut dalam barisan. Karena para tentara itu tidak berada di bawah kendali para pemberontak. Latif melihat kemungkinan reaksi mereka yang spontan karena kurang mendapat cukup informasi, atau muncul karena kekacauan yang melanda mereka pada siang harinya. Itu merupakan faktor yang tak dapat diprediksi, yang bisa jadi memberi dampak sebaliknya bagi operasi penculikan pucuk pimpinan Angkatan Darat yang direncanakan. Dalam kaitan inilah, maka faktor utama yang tidak diketahui alias faktor X adalah sikap yang akan diambil komandan mereka, Mayor Jenderal Soeharto, terhadap pembersihan para atasan dan koleganya, serta sumber-sumber daya penting lainnya di seantero negeri yang bisa dimobilisasi dari sisi lain dari persamaan itu. Dikerahkan secara cepat oleh Kostrad atas perintahnya, misalnya untuk mendukung atau sebaliknya melawan aksi tersebut. Untuk memastikan sikap Soeharto ternyata merupakan pekerjaan yang sangat sulit, sebab Soeharto telah terbukti sebagai pendukung presiden yang sangat loyal dan bahkan paling penuh pengabdian, dihormati oleh sesama perwira di Angkatan Darat dan semua orang yang menjadi bawahannya karena dia baik hati dan ramah, serta dianggap sebagai pengayom orang biasa terhadap perlakuan tegas tanpa kompromi birokrasi militer. Semua konspirator yang berlatar belakang militer punya hubungan pribadi yang hangat dan dekat dengan dia dan keluarganya. Beberapa di antaranya selalu terkenang pada masa muda ketika sama-sama bertugas di Yogyakarta dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Meski bukan simpatisan PKI, secara pribadi Soeharto kenal dekat dengan para pemimpin G30S sejak dia melakukan negosiasi dengan Musso, Wikana, dan lain-lainnya dalam rangka menumpas pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 atas nama pemerintahan Presiden Soekarno. Syam paling lama mengenal Soeharto, tepatnya sejak tahun 1950-an. Pada waktu itu, Syam adalah anggota Partai Sosialis Sultan Syahrir, yaitu PSI, dan berada dalam pengaruh paman Syahrir, yaitu Johan Sahruza. Dan sekitar periode yang sama, dia juga berhubungan dengan Letkol Soeharto, yang sekarang di tahun 1965 menjadi Pangkostrat, berpangkat Mayor Jenderal, dan sering menginap di rumahnya di Jogja. Kolonel Latif pun mengenal Soeharto sejak dia berada di Jawa Tengah, dan kemudian selama operasi pembebasan Irian Barat, ketika dia menjadi staf Soeharto sebagai agen intelijen. Mereka menjadi sangat dekat, begitu pula para istri mereka, dan saling mengunjungi dan sering mengikuti acara-acara keluarga masing-masing pihak dan saling memberikan hadiah. Demikian pula Untung, mengenal Soeharto sejak operasi pembebasan Irian Barat, di mana Untung mendapat medali militer untuk keberaniannya dalam operasi saat menjadi anak buah jenderal itu di markas besarnya di Sulawesi sebagai Panglima Komando Mandala. Pada bulan Februari tahun 1965, Untung dipindah dari divisi Diponegoro di Jawa Tengah ke Jakarta untuk memimpin batalion pengawal presiden. Itu atas rekomendasi Soeharto sendiri dan menduduki pos itu pada musim semi 1965. Kedekatan hubungan dua orang itu mendapat bukti paling akurat dari fakta bahwa pada akhir bulan April 1964, Soeharto pergi meninggalkan Jakarta menuju Kebumen di Jawa Tengah untuk menghadiri resepsi pernikahan Untung. Dan akhirnya, bahkan Suparjo pun kenal baik dengan Soeharto karena dia menjadi bawahannya selama konfrontasi dengan Malaysia. Ketika itu Soeharto mengunjungi Suparjo di markas besarnya di Pontianak, Kalimantan Barat, menjelang tanggal 17 Agustus 1965 untuk mengkoordinasikan aksi militer melawan Malaysia di Sarawak. Dari fakta yang ada, bahwa pasukan Kostrad merupakan faktor X alias unsur yang belum diketahui sikap dan posisi strategisnya dalam rangka operasi pembersihan puncuk pimpinan Angkatan Darat. Dan meskipun semua pentolan unsur militer dari konspirator itu punya hubungan pribadi dan ikatan yang dalam dengan Soeharto,
Namun tak seorang pun yang hadir dalam rapat di rumah Latif pada tanggal 29 September tahun 1965 berani mengambil resiko menebak sikap apa yang akan diambil Soeharto terhadap operasi yang telah direncanakan itu. Tampaknya berdasarkan konteks itulah, maka dalam rapat itu diputuskan untuk mengutus Latif untuk mengunjungi Soeharto di rumahnya guna memastikan keikutsertaannya. Berdasarkan pengakuan Latif kemudian, dia dan keluarganya mengunjungi Soeharto di rumahnya di Jalan Agus Salim 2 hari sebelum kejadian tanggal 1 Oktober 1965. Mungkin sekitar tanggal 29 September tahun 1965. Di sana menurut kesaksian Latif mengatakan, "Selain berbincang-bincang mengenai masalah keluarga, saya juga bermaksud menanyai dia beberapa hal menyangkut informasi yang telah saya terima tentang Dewan Jenderal dan sekaligus melapor padanya segala yang telah saya ketahui. Dia sendiri memberitahu saya demikian. Sehari sebelumnya dia telah tahu dari bawahannya dari Jogja, namanya Subagio, bahwa ada informasi tentang Dewan Jenderal dalam Angkatan Darat yang telah berencana melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno dan pemerintahannya. Soeharto berpendapat bahwa informasi itu harus diselidiki dulu. Namun karena begitu banyak tamu di ruangan itu, maka kami pun beralih ke topik lain yang berkaitan dengan masalah rumah. Karena keadaan di rumah Soeharto semakin tidak memungkinkan, maka Latif tidak bisa melapor padanya. Segala yang telah saya ketahui, misalnya bahwa serangan preemptif terhadap para jenderal akan terjadi dalam waktu dekat dan juga detail-detail lainnya. Meski Soeharto mengatakan bahwa dia sudah tahu adanya laporan tentang Dewan Jenderal dan rencananya melawan Presiden, namun dia hanya menyarankan agar hal itu diselidiki tanpa menunjukkan kekhawatiran yang mendalam atau menunjukkan tanda-tanda bahwa hal itu merupakan soal yang begitu mendesak. Maka ditilik dari tujuan utamanya berkunjung ke rumah Soeharto, bisa dikatakan Latif tidak berhasil mengorek informasi apapun, terutama mengenai kepastian sikap Soeharto menyangkut penculikan para koleganya di pucuk pimpinan Angkatan Darat yang hampir dilakukan itu. Dari pertemuan ini, tentunya Latif merasa sangat terganggu oleh kegagalannya, terutama ketika melaporkan hasilnya kepada Untung CS pada rapat berikutnya yang akan diselenggarakan di rumahnya sendiri pada tanggal 30 September tahun 1965 pada pukul 6 sore. Rapat itu dihadiri oleh Syam, Suparjo, Untung, Pono, dan Latif. Yang paling menggelisahkan adalah laporan Latif bahkan meskipun Soeharto telah mendapat informasi tentang adanya Dewan Jenderal, namun dia sama sekali tidak menganggap itu adalah sebuah ancaman. Tapi hanya bermaksud menyelidiki dulu masalah itu dan tidak mengatakan apapun, misalnya mengenai perlunya melakukan suatu tindakan untuk menghadapi Dewan Jenderal. Rapat itu lalu menengarai bahwa mereka tidak boleh mengambil resiko apapun, bahwa ada bahaya besar Soeharto akan bertindak karena ketidaktahuannya yang justru bisa mengacaukan semua pekerjaan. Dan dari sumber-sumber Kostrad yang ada, orang-orang itu berpendapat bagaimanapun Soeharto harus didekati sekali lagi. Namun, kali ini dia harus benar-benar diberi informasi mengenai rencana tindakan preemptif itu, dan argumen yang kuat akan dibuat untuk mendapatkan partisipasinya. Perasaan betapa mendesaknya hal itu benar-benar menguasai suasana rapat. Apalagi jam gerakan semakin mendekat, dan operasi akan dilakukan hanya beberapa jam lagi. Hingga tahap itu, Latif mengusulkan bahwa 3 kawan jenderal itu, yaitu Suparjo, Untung, dan Latif, harus mengunjunginya bertiga untuk memastikan partisipasinya sebelum mereka meninggalkan rumah Latif. Namun Suparjo menampik usulan itu dengan dalih dia tidak begitu mengenal Soeharto, sehingga hanya Untung dan Latiflah yang harus ke sana karena relasi kekeluargaan mereka sangat erat dengan Soeharto. Kali ini ganti Untunglah yang menolak karena dia tidak berani menghadapi Soeharto. Begitulah yang dituliskan Latif dalam bukunya. Sehingga pada saat yang sama, Latif mengatakan bahwa dirinya sendiri tidak gentar dan siap secara sukarela melakukan misi itu sendirian. Rapat akhirnya memberi Latif kewenangan untuk melaksanakan misi memperoleh dukungan Soeharto terhadap operasi berdarah mereka. Kemungkinan terbaik adalah Soeharto akan bersedia bergabung atau sekedar memberikan dukungan. Meskipun demikian, pertanyaan selanjutnya adalah dia akan memperoleh dukungan apa nantinya, penghargaan apa yang akan diberikan kepadanya, apakah dia akan diterima sederajat dan diberi kedudukan yang sesuai dalam konspirasi, atau dijadikan sebagai penolong yang simpatik, orang luar yang tidak berada di bawah kendali mereka namun telah membantu mereka mencapai tujuan. Atau kemungkinan yang kedua, dia tidak bakal mau bergabung.
namun juga tidak akan menghalangi. Hasil ini tidak begitu diharapkan, namun lebih bisa diterima. Meskipun setelah kemenangan itu, Soeharto harus terus diawasi dan dalam beberapa hal harus membayar penolakannya itu dalam bentuk lain. Atau kemungkinan yang ketiga adalah mungkin Latif akan merasa bahwa Soeharto menentang aksi mereka. Jika demikian, namanya akan dimasukkan dalam daftar nama-nama jenderal yang harus diamankan. Bukan karena dia termasuk dalam rencana kudeta Dewan Jenderal itu, namun karena tindakannya bisa meningkat menjadi pengkhianatan kepada presiden dan karenanya layak mendapat hukuman mati. Dengan pemahaman itu, Latif bergegas menuju rumah Soeharto di Jalan Agus Salim, Jakarta. Sampai di sana dia diberitahu bahwa Soeharto dan istrinya sedang menunggu putra bungsu mereka, yaitu Tommy di rumah sakit tentara di Jalan Gatot Subroto yang dirawat karena luka bakar. Tommy telah ketumpahan sup panas pada malam sebelumnya ketika Latif berkunjung ke rumah keluarga Soeharto. Dan kini Latif bergegas ke rumah sakit, muncul di ruang perawatan Tommy pada pukul 10 malam untuk menemui Soeharto. Kedua orang itu berbicara selama sekitar 1 jam, membuat Latif datang terlambat dalam rapat bersama para kolega di Pondok Gede untuk melaporkan hasilnya. Soeharto sendiri tetap berada di rumah sakit hingga tengah malam, sampai Ibu Tin menyuruh suaminya pulang karena putri mereka yang baru berusia 1 tahun ditinggal sendirian hanya dengan seorang pembantu. Maka saya ucapkan selamat malam pada Tommy dan ibunya yang tetap bermalam di rumah sakit menunggui putranya, lalu pulang. Kenang sang jenderal dalam biografinya. Tidak ada catatan mengenai pertemuan Latif Soeharto itu. Apa yang terjadi di antara dua kawan lama itu, dan hanya secuil informasi saja yang dapat diperoleh mengenai topik itu, yang datang dari 3 wawancara, 2 dengan Soeharto dan 1 dengan Latif. Dalam wawancara pertama dengan Arnold Bregman, beberapa saat setelah gagalnya kudeta tahun 1965, Soeharto mengatakan bahwa Latif datang menemuinya di rumah sakit bukan karena ikut prihatin akan sakitnya Tommy, melainkan untuk mencari tahu tentang dia. Artinya Latif merasa perlu mengamati apakah Soeharto menunjukkan tanda-tanda yang bisa menjadi indikasi kesiapannya untuk mengambil suatu tindakan guna menggagalkan kudeta G30S itu. Atau apakah perhatiannya yang tercurah habis pada anak bungsunya membuat Soeharto tidak punya waktu untuk melakukan hal tersebut. Dalam wawancara kedua dengan Der Spiegel pada bulan Juni tahun 1970, ketika ditanya mengapa namanya tidak tercantum dalam daftar nama jenderal yang akan diculik, Soeharto mengatakan bahwa Latif datang menemuinya di rumah sakit di malam penentuan itu untuk membunuhnya, namun urung melakukannya karena melihat banyak orang yang hadir di situ. Dan dari Latif kita hanya mendapat referensi yang tidak jelas mengenai pertemuan itu dalam wawancara pertama pada tanggal 24 Mei tahun 1998, di mana dia mengatakan bahwa dia telah mengunjungi Soeharto 3 kali untuk membicarakan masalah itu pada bulan September tahun 1965. Dan bahwa hanya pada pertemuan terakhir pada tanggal 30 September 1965 itulah keadaan memungkinkannya mengatakan kepada Soeharto apa yang akan terjadi keesokan harinya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Jika asumsi ini benar, bahwa Latif menyampaikan kepada Soeharto hanya cerita ringkas-ringkas tentang tujuan dan sifat operasi yang akan dilaksanakan pada pukul 4 subuh keesokan harinya atau 6 jam kemudian, maka ada kemungkinan Soeharto memberikan indikasi kepada Latif bahwa dia enggan bergabung atau mendukung aksi itu, namun sekaligus juga memberi kesan bahwa dia tidak akan menentang. Bintang pedomannya dalam momentum yang kritis itu bagi sang jenderal yang oleh kawan maupun lawan dikenal sebagai Soekarnois Tulen, kemungkinan besar adalah keterlibatan presiden sendiri, yaitu sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata terlibat dalam rencana aksi tersebut. Ketika berbicara dengan Latif, sang jenderal berulang kali mengulur-ngulur waktu untuk melihat bagaimana perkembangan berbagai hal besok pagi, untuk melihat sendiri bagaimana sikap presiden nanti dan kemana arah yang akan diambil presiden. Sesudah itu barulah Soeharto bisa memutuskan apa tindakan yang harus diambil. Percakapan yang mendua, berbelit-belit, penuh simbolisme yang terkait dengan sikap menggurui dan keengganan ketika berhadapan dengan otoritas yang sangat kental dalam bahasa Jawa, tidak disangka lagi mewarnai percakapan antara kedua orang Jawa itu. Aspek bahasa ini mungkin mengaburkan maksud sesungguhnya dari mereka berdua, membuat yang satu mengira dari kata-kata yang lain bahwa ia mendengar apa yang ia memang ingin dengar.
Asumsi bahwa kesetiaan Soeharto kepada presiden dan kepeduliannya akan nasibnya merupakan bintang pedoman yang memandu responnya terhadap pendekatan Latif di rumah sakit tentara pada malam 30 September malam Gestapo itu. Rupanya dikonfirmasikan oleh perilaku jenderal itu keesokan harinya pada tanggal 1 Oktober 1965. Dengan siaran radio pukul 7:20 pagi hari pada tanggal 1 Oktober, para konspirator itu membuka kedok mereka sendiri dengan jalan menyandera presiden, membubarkan kabinet Dwikora dan menggantikannya dengan Dewan Revolusi yang diketuai oleh Untung sebagai penguasa di seluruh negeri, dan dengan tidak mencantumkannya nama presiden dari daftar Dewan Revolusi. Jelas sekali presiden telah ditumbangkan, begitu perhitungan Soeharto. Dengan demikian, ini menjawab pertanyaan kemana dia mesti melangkah dan bagaimana memecahkan dilema malam sebelumnya, yang kemudian membuatnya bergerak secara kilat menentang Latif Untung Suparjo CS untuk menumpas operasi mereka dan membebaskan presiden dari cengkraman mereka. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.